Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Bagaimana kabarnya antum? Mudah-mudahan antum sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian yang Pak Dito cintai, biasanya ketika kita berada di sekolah, Pak Dito selalu bercerita tentang kisah-kisah para rasul, kisah orang-orang soleh, para sahabat, ya. Dan hari ini Pak Dito ingin menceritakan tentang itu. Anak-anakku sekalian, tentu ketika antum berada di rumah ataupun nanti ketika panjang, ya, setelah selesai ujian praktek ini, harapan Pak Tito, harapan Eva, dan harapan guru-gurunya antum tetap belajar di rumah. Kenapa? Karena sebagai seorang muslim, ya, kita itu dituntut untuk terus giat belajar. Nah, di sini Pak Tito ingin menceritakan sebuah kisah, ya, seseorang yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Siapa itu Ibnu Hajar al-Asqalani? Ibnu Hajar al-Asqalani adalah seorang ahli hadis, ya. Seorang yang hafal sampai 300 ribuan hadis lebih. Itulah kenapa beliau juga disebut sebagai salah satu Syekhul Islam. Anak-anakku sekalian, ada yang menarik dalam kisah Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu tentang nama beliau, ya. Nama beliau Ibnu, ya, itu artinya adalah anak laki-laki. Kemudian Hajar, Hajar kita tidak asing kalau kita sering mendengar istilah Mekah, maka ada yang disebut sebagai Hajar Aswad. Apa itu Hajar Aswad? Hajar Aswad adalah batu yang berwarna hitam. Nah, Ibnu Hajar artinya Hajar itu adalah batu, ya. Berarti anak laki-lakinya batu. Kenapa bisa namanya itu anak laki-lakinya batu? Apakah Ibnu Hajar Asqalani ini anak yang dilahirkan dari batu? Tentu tidak. Tentu Ibnu Hajar juga memiliki ayah dan ibu. Kemudian Al-Asqalani. Apa itu Al-Asqalani? Al-Asqalani itu kalau kita belajar bahasa Arab, ya, kalimat yang berawalan atau kata yang berawalan al kemudian diakhiri dengan kasroh, ya, atau i, maka dia menunjukkan sebuah tempat, ya. Al-Asqalani, ya, artinya beliau itu berasal dari Asqalani. Berarti Ibnu Hajar al-Asqalani itu adalah artinya anak laki-lakinya batu yang berasal dari Asqalani. Kenapa namanya seperti itu? Kan aneh. Kenapa namanya kok anak laki-lakinya batu? Nah, ini ada cerita yang menarik. Sebenarnya nama asli beliau itu adalah Ahmad. Nama asli beliau adalah Ahmad. Itu adalah nama pena, ya, karena beliau juga adalah seorang penulis. Beliau itu menulis kitab yang mungkin biasa digunakan belajar kaum muslimin, yaitu kitab Fathul Bari, ya. Fathul Bari itu ada 18 jilid, ada sekitar 18 jilid, dan semuanya beliau yang tulis. Nah, kisah itu bermula dari ketika Ibnu Hajar al-Asqalani itu sedang belajar, ya, tahap belajar, ya, remaja seperti antum semua. Nah, ketika beliau sedang belajar, ternyata beliau mengalami kendala. Kendalanya apa? Kendalanya ingatan beliau, ya, sangat kurang. Kan beliau itu kalau disuruh menghafal kurang, suruh belajar tidak menangkap. Kemudian ketika berada di kelas itu tidak nyambung ketika guru-gurunya menyampaikan sesuatu. Nah, lalu Ibnu Hajar itu merenung, kira-kira apa yang salah dari saya? Dan beliau terus memikirkan masalah beliau ini. Masalahnya adalah susah dalam menerima ilmu. Kemudian suatu ketika, ya, Ibnu Hajar
sedang berjalan ya, dari pulang menuntut ilmu, ternyata qadarullah Allah menurunkan hujan yang sangat lebat, sehingga Ibnu Hajar itu singgah di salah satu gua, dan masuklah beliau ke dalam gua itu untuk berteduh. Ketika Ibnu Hajar sedang berteduh, hujan itu semakin mulai mereda dan sampai akhirnya mereda. Nah, di akhir-akhir sisa tetesan-tetesan air itu, ternyata Ibnu Hajar mendapati ada batu yang ditetesi oleh air dari atas. Kemudian batu itu lubang. Padahal air itu sifatnya sangat lembut, lembek, tetapi ternyata bisa melubangi batu. Ini luar biasa. Artinya kesungguhan, keteguhan itu harus dimiliki oleh seseorang yang sedang belajar. Kalau dia teguh, kalau dia bersungguh-sungguh, maka insya Allah itu akan bisa. Tentunya yang paling penting itu adalah takwa kepada Allah SWT. Air hujan ya, oleh Allah diperintahkan untuk turun ke bumi, dan air hujan itu turun atas izin Allah, kemudian bisa melubangi batu. Artinya kalau kita bertakwa juga kepada Allah, menaati seluruh perintah dan larangan Allah, menaati seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka insya Allah kita pun akan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 282, di penggalan ayat paling terakhir, Allah SWT mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah, ketika engkau bertakwa kepadaku, maka aku akan berikan pengetahuan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, itulah kata Allah. Jadi kalau kita itu bertakwa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan pengetahuan kepada kita. Sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, dari kisah itu beliau merenungi betul bahwa ketika Allah memerintahkan hujan untuk turun, maka batu pun akan terlubang. Maka sekeras apapun kita, kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang lembut ya. Sebodoh-bodohnya kita, kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan cahaya, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk memiliki ilmu. Begitulah kata Allah ya. Harapan Pak Tito, harapan guru-gurunya antum semua menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa kepada Allah, sehingga kelak antum menjadi orang-orang hebat sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sudah menulis banyak sekali kitab. Salah satu kitabnya adalah Fathul Bari. Dan harapan Pak Tito juga antum semua bukan hanya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, bisa juga antum menjadi seorang saintis muslim ya, atau menjadi seorang dokter muslim yang sangat hebat ke depan. Nah, itu harapan guru-guru itu. Demikian dari Pak Tito, yang memaafkan. Salam rindu dari Pak Tito, dari Bu Eva, dan dari guru-gurunya antum kelas 6. Mudah-mudahan antum semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.